bentuk bantuan PBIJK, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan cek apakah sebagai penerima bansos. Bagaimana informasinya? Simak terus sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan admin di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi bentuk bantuan PBIJK kartu KIS dan cara mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Namun sebelum kita lanjut informasinya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe ya. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita langsung ke informasinya ya. Apakah kartu KIS akan mendapatkan bantuan atau tidak? Simak terus sampai selesai ya. Dan kalau bisa jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Bantuan PBI untuk jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu digelontorkan pemerintah tiap bulannya. Setiap bulan anggaran dikeluarkan melalui APBN atau APBD daerah. PBI merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mencapai kesenjangan kesejahteraan sosial ya. Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan termasuk bagi warga asing yang sudah tinggal selama 6 bulan. PBI memiliki kepanjangan penerima bantuan iuran, harus memenuhi persyaratan dengan memiliki identitas KTP yang terdaftar di DTKS dan di Kemenkes ya. Penetapan ini sebagai upaya sinkronisasi data sebagai dasar dalam penyaluran bansos kepada peserta. Bansos PBI berasal dari pemerintah melalui APBN, Pusat Penanggung Iuran JKN KIS, bagi sekitar 96 juta penduduk miskin dan tidak mampu. Kepesertaan mereka melalui penerima bantuan iuran PBI atau APBN, sementara sekitar 30 juta penduduk ditanggung iuran melalui APBN sebagai peserta yang terdaftar di DTKS. Maka kemungkinan bisa mendapatkan sejumlah bantuan lain ya, seperti KPM PKH dan BPNT ya teman-teman. Produk bantuan tersebut seluruhnya harus berdasarkan data DTKS termasuk bantuan PBIJK, di mana peserta di DTKS merupakan golongan warga tidak mampu dan fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian atau gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar dan layak ya, namun tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Jadi peserta PBI APBN adalah peserta JKN KIS yang dibayarkan iuran oleh pemerintah pusat, sedangkan peserta PBI APBD merupakan peserta JKN KIS yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Peserta PBI juga bisa melakukan pengecekan kepesertaan melalui link BTKS melalui cek bansos.kemensos.go.id. Bagi bantuan yang terdaftar data dari DTKS maka bisa dicek seperti KPM PKH, BPNT, serta PBIJK ya. Nah, terus bagaimana cara mengeceknya ya teman-teman? Teman-teman tinggal kunjungi laman https cekbansos.kemensos.go.id, kemudian masukkan data provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP. Masukkan 2 kata yang tertera dalam kotak. Itu untuk caranya ya.
Kemudian klik tombol pencarian data, bisa pula melalui aplikasi DTKS yang bisa diunduh melalui Play Store ya. Syarat PBI yaitu warga negara Indonesia memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Mereka yang menjadi peserta BPJS PBI ini adalah orang-orang yang ditetapkan pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi jangan ada sirik-sirikan ya teman-teman. Kemudian bentuk bantuan PBIJK, penerima bantuan iuran PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu ya, sebagai diamatkan undang-undang ya SJSN. BPJS PBI atau pemerintah bantuan iuran BPJS menjadi salah satu fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan dan akan mendapatkan fasilitas kelas 3. Selain BPJS PBI, ada juga layanan BPJS non penerima bantuan iuran atau non PBI. Keduanya memang beda dalam segi layanan hingga iuran, khususnya bagi BPJS PBI yang tidak semua orang bisa menikmatinya ya. Nah, khusus bagi mereka yang mempunyai atau memiliki penghasilan rutin, tidak bisa mengambil layanan BPJS PBI ya. Kemudian gimana cara daftar PBI kesehatan ya teman-teman? Yang pertama harus tercatat sebagai keluarga yang tidak mampu ya. Kemudian hubungi Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat sesuai dengan domisili. Kamu juga menghubungi call center BPJS Kesehatan 1500400. Kamu juga bisa melapor langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat. Terakhir, cara paling modern yaitu lewat sosial media ya, atau resmi BPJS Kesehatan ya. Instagramnya BPJS Kesehatan _RI ya. Itu untuk cara daftarnya ya teman-teman. Proses dari lapangan dilakukan Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka akan diusulkan kembali. Setelah dinyatakan lolos sebagai penerima PBI ya, atau peserta PBI baru atau pengganti, maka akan dikirimkan kartu sehat KIS ya teman-teman. Nah, jadi intinya ya, poin pertama yaitu teman-teman bahwa PBI itu suatu bantuan dari pemerintah kepada keluarga yang tidak mampu ya. Jadi untuk berobatnya jadi gratis dikarenakan dibayarkan lewat APBD daerah ya. Kemudian poin yang kedua, apakah bisa mendapatkan bantuan lain selain bantuan kartu KIS untuk berobat? Bisa saja ya teman-teman, dikarenakan yang mendapatkan bantuan kartu KIS ini yang termasuk di dalam anggota DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bisa saja Anda terdaftar menjadi anggota PKH ataupun anggota BPNT yang bisa mendapatkan bantuan lain ya. Kemudian bagaimana mengeceknya? Anda tinggal masuk di link cek bansos.kemensos.go.id. Tinggal ikutin langkahnya, maka bisa mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos ataupun tidak. Itulah ya sedikit informasi dari admin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.